Oke guys, kita balik lagi bersama kita The Komentator. Kita bukan diktator, kita bukan koruptor, kita bukan provokator, karena otak kita nggak pernah kotor. Mantap bro. Oke, kita lanjut lagi. Bagian kedua kita mau bahas video ini lagi ya. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Nah, ini yang paling ngejutnya nih, Bill Gates. Kok Bill Gates jadi jahat ya bro? Apa dia kaya gara-gara nimbas setan? Ya, bisa jadi mungkin ya. Gila, dia bikin pidato kayak gitu, udah tahu dulu 2015 bahwa bakal ada pandemi gitu kan. Iya. Wah, ngeri banget kayak gitu kok. Dia juga udah bilang, ada interview di salah satu medianya elit global juga, katanya bahwa tidak ada yang bisa diselesaikan masalah corona ini selain seluruh penduduk dunia divaksin, katanya dia. Iya. Nah itu vaksin, kata kuncinya di situ. Jadi seperti yang di awal tadi dibilang, jadi mereka tuh seperti Mesias, penyelamat. Mereka sudah bikin vaksin, Kasih solusi ya. kasih solusi. Dan tapi yang mengerikan itu bikin vaksinnya juga dia ditempel kayak Label gitu chip, ya. chip ya, chip. kayak hewan gitu. Dan kan itu ada- hewan dikasih barcode gitu Dikasih kan, barcode. dicap gitu. Itu kan ada teknologi apa sih namanya? Patodot ya, dot apa gitu. Iya itu. Ngeri. Nah, itu juga pun di kitab suci pun ada gitu. Jadi orang-orang Kitab kalau Wahyu ya. nah, ya Wahyu. betul Wahyu. Nah, di barcode itu ya ada K666 gitu lah. Pokoknya ada. Kalau dicampur sama teknologi sekarang tuh istilahnya kita bisa dilacak, berarti ya ada chip di dalam, sehat atau enggak, Iya, divaksin dilacak atau enggak gitu. Jadi privasi kita terbuka semua, ya nggak ada privasi Nggak ada jadinya. privasi jadinya. Ya pedang bermata dua. Karena memang ada keuntungannya, betul, kayak misalkan kalau kita sakit bisa kecek Cek semuanya. semuanya. Terus misalkan ada orang kaya diculik misalkan, Ketahuan itu dia di ketahuan dia di mana gitu. Ya pedang bermata dua gitu. Tapi negatifnya kita nggak punya privasi kan. Iya, nggak punya privasi udah. Problem, diciptakanlah musuh bersama baru bagi umat manusia, virus corona. Reaksi, diciptakanlah berita-berita media untuk menakut-nakuti rakyat bahwa virus corona itu berbahaya seperti HIV. Solusi, mereka datang seolah menjadi juru selamat, memberi utang modal dengkul, memberi vaksin, berikut tato sertifikasi digital bagi yang sudah diberi vaksin. Juru selamat palsu, the Antichrist, atau dalam bahasa Arab, Al-Masih ad-Dajjal. Antikrisnya mereka kan, berarti kan Iya, bikin solusinya kalau yang nggak divaksin itu nggak akan selamat, istilahnya kayak gitu. iya. Jadi itu juga sama kayak di kitab Wahyu yang tidak pakai barcode, itu nggak bisa jual beli, nggak bisa transaksi. Nah itu dia. Iya. Di apa? Diblokir semuanya. Diblok semuanya, Mau nggak mau diblok. kita ikut Mau akhirnya. nggak mau harus ikut. Tapi masalahnya menurut agama kalau kita ikut ya sudah jadi milik antikris lah. Iya. Nah, itu dia. Jadi milik Dajjal ya. Jadi milik Dajjal. Emang Begitu. juga di dalam agama Islam gitu bro. Jadi Dajjal datang, dia ngasih solusi seolah-olah dia bisa nyembuhin apa yang kita derita saat ini gitu loh. Dia Iya. bisa nuntasin kelaparan, wabah, segala macem. Nanti kalau orang yang lemah iman yang akan ikut gitu loh. Yang kuat imannya ya tetap, tapi kita menderita gitu kan. Iya. Nah itu di dalam agama Islam tuh kayak gitu tuh. Tapi sayangnya banyak orang Islam yang nggak mengimani. Kalau di dalam Kristen gimana? Sama persis. Ada yang nggak ngimanin juga? Oh iya. Pastilah. Tergantung orangnya. Kayaknya setiap agama pun pasti ada aja orang yang error lah. Ya kan? Benar nggak? Iya sih. Di agama Kristen pasti aja ada pendeta-pendeta palsu lah, yang nggak bener lah. Begitupun di Iya. di Islam ya, Islam juga teroris oknum, lah, oknum gitu kan, oknum-oknumnya, iya. teroris segala macam kan ya. Iya. Kayaknya tiap agama pun
di luar Islam, di luar Kristen pun Ada, saya ya. yakin pasti ada. Wajar lah ya. Wajar. Oke. Sebenarnya, sebelum heboh COVID ini, WHO pernah mencoba menetapkan SARS sebagai pandemi di Indonesia. Itu adalah akal-akalan WHO agar orang sedunia beli vaksin yang dibuat oleh para pendana mereka. Untung di tahun 2005 itu, kita memiliki seorang Menteri Kesehatan yang cerdas, bernurani luhur, dan pemberani, Ibu Siti Fadilah Supari. Ikhtisar perjuangan Ibu Siti Fadilah melawan WHO yang saya dapat dari berbagai media adalah sebagai berikut. Tahun 2005, ketika masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia, ia dengan berani membatalkan penetapan WHO di Indonesia bahwa virus corona SARS adalah Nah, pandemi. satu-satu nih bro. Yep. Virus corona SARS sudah pernah 2005 di Indonesia. Ya betul. Tapi WHO bilang karena dia bagian dari Dajjal nih WHO katanya. Iya. Ngeri juga. Lo minum Beda. obat-obatannya WHO kan? Nggak, ini kalau dibahas, kebetulan di gereja situ pernah ngupas tentang Illuminati dan dalam banget itu, luas banget. Nah, di situ Jauh sebelum ada corona. Oh iya, jauh sebelum ada corona. Dan itu dijelaskan Illuminati itu hampir menguasai hampir seluruh aspek gitu. Itu yang ngeri banget ya. Makanya ya mungkin WHO juga bagian dari Illuminati ya mungkin juga. Nah, dia membuat kebohongan 2005 kan, katanya Indonesia daerah pandemi, harus divaksin. Tapi ternyata Siti Fadilah mengadakan penelitian, tidak terbukti itu semua. Dan kerasa 2005 zaman kita kuliah nggak ada pandemi ya? Nggak ada. Nggak ada orang mati banyak. Fine-fine aja. Fine-fine aja gitu loh. Jadi ini yang coba dilakukan sama Ibu Siti Fadilah, dia mencoba untuk tidak menerima WHO begitu saja gitu kan ya. Nah. Have a little piece of this sequence. Kalau mau jumlah korban COVID sedikit, buatlah alat tes yang akurat. Gimana caranya supaya akurat? Pisahkan dulu mana virus dan mana eksosom. Kemudian uji coba, apakah alat tes itu sudah tidak terdistorsi dengan penyakit-penyakit lain seperti TBC, asma, kanker paru-paru, dan lain-lain. Kedua, saran dari Ibu Siti Fadilah, buatlah penelitian, COVID itu perlu vaksin atau tidak. Ini yang ia lakukan tahun 2005, waktu WHO maksa agar Indonesia menetapkan SARS sebagai pandemi. Setelah diteliti oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, ternyata SARS tidak menular dan tak perlu dibuatkan vaksinnya. Ini yang harusnya dilakukan untuk mengatasi COVID. Ketiga, kalaupun perlu vaksin, Indonesia harus buat vaksin sendiri. Menurut Ibu Siti Fadilah, berdasarkan pengetahuannya sebagai Menkes dulu, Indonesia mampu buat vaksin sendiri. Kenapa harus nunggu juru selamat dunia untuk bikin vaksin? Dan rakyat jelata disuruh bayar mahal kepada para pemilik industri vaksin yang kaya raya ini. Nah, jadi soal alat tesnya banyak banget ahli-ahli yang mengkritik ya, ahli-ahli dari luar WHO mereka itu. Lo tau nggak alat tes COVID-19 itu apa aja? Lu sebagai awam Nggak tahu. Jadi ada gini bro, ada rapid test. Ya. Rapid test, yang kedua PCR test. Kalau rapid test udah pasti dari darah dong. Kalau PCR test itu dari lendir manusia, diambil dari hidung. Nah, orang awam ngiranya apa? Meneliti virus kan? Ternyata enggak. Rapid test itu hanya meneliti kekebalan tubuh di dalam darah seseorang. Kalau dia tinggi maka dia positif COVID-19. Padahal tingginya kekebalan darah, kekebalan tubuh di dalam darah manusia belum tentu disebabkan oleh satu penyakit COVID-19, bisa sebab lainnya kan. Nah, yang PCR test itu disangkanya dia meneliti virus, padahal tidak. PCR test itu nggak meneliti virus bro. Meneliti apa coba kalau tahu? Meneliti DNA RNA sequence. Ngeri juga ya. Jadi DNA RNA-nya kalau dibilang sama dengan orang yang di Wuhan, maka orang sudah terinfeksi COVID-19. Padahal kalau DNA itu nggak bisa disebut kayak gitu. Ikan zebra di laut, DNA-nya tuh 80% identik sama manusia. Apa bisa dibilang manusia itu jenis ikan? Saya lagi nih, gue pakai kacamata, gue mirip sama lu kan. Bisa nggak kita kakak berani? Kan nggak bisa kan hanya dari fisik kan. Harus diteliti juga kan siapa orang tuanya. Iya. Nah itulah ilustrasi dari menetapkan positif COVID-19 itu dari DNA dan RNA gitu loh. Nah ini ada banyak ahli, salah satunya Dr. Kaufman, terus Dr. Siva Ayadurai. Dia melihat bahwa PCR test itu tidak bisa menentukan virus di dalam tubuh manusia, tapi dipakai sama WHO untuk mentes. Jadi semua orang yang sakit, mau sakit asma, mau sakit TBC, mau sakit apapun itu juga akhirnya jadi COVID-19 gara-gara DNA RNA-nya sama orang yang sakit COVID-19. Iya. Nah gitu. Gimana tuh bro kalau gitu? Lu mau ngapain kalau kayak gitu? Kalau lu di suatu saat kita stop positif gimana? Padahal kan lu sebenarnya sehat kan? Makanya muncul orang OTG, orang tanpa gejala. Iya sih, betul. Pusing lagi.
Menarik sekali sih ini. Para dokter adalah pahlawan kemanusiaan. Tapi, industri kesehatan, termasuk rumah sakit, industri farmasi, industri vaksin, adalah bisnis yang tak mungkin lepas dari benturan kepentingan. Dokter sejati, pahlawan kemanusiaan, pasti tak ingin banyak korban COVID. Dokter tak bisa menolak pasien. Kalau hasil tesnya positif COVID, harus dirawat. Semakin ngawur alat tesnya, semakin banyak tertuduh korban, orang tanpa gejala dan lain-lain, justru semakin kasihan dokter dan juru rawatnya. Jadi gini bro, di dalam sampel lendir manusia tuh terdapat banyak materi genetik, mulai dari bakteri, kuman, terus jamur, terus ada yang namanya materi genetik bebas, terus ada yang namanya sel paru, ada sel imun tubuh, ada eksosom, ada virus. Nah, dari 8 materi genetik itu harusnya WHO melakukan pemurnian virus. Jadi dipisahin, istilahnya kalau bensin ya, dari minyak bumi ada solar, ada pertamax, ada pertalite, yang sampai atas paling ringan LPG. Nah itu harusnya dimurnikan kan. Sama dengan virus juga gitu, harusnya dimurnikan satu-satu. Ketika udah ketemu virusnya, si COVID-nya itu udah ketemu COVID-19, baru dilakukan DNA dan RNA pemetaannya. Nah WHO nggak ngelakuin itu gitu loh, kata para ahli di luar peneliti WHO kan. Nah jadi DNA siapa yang kita petakan kalau kayak gitu? Bisa DNA bakteri lagi jangan-jangan kan? Nyasar bukan DNA virusnya. Iya, betul. Nah itu pusingnya tuh kayak gitu. Tapi sayangnya justru peneliti ahli seperti itu dibungkam loh. Susah kan? Iya. Jadi ya menarik sekali ini, tapi ini pun belum selesai sebenarnya ya membahas tentang COVID ini. Kayaknya juga nggak akan ada habis-habisnya ya bro ya. Nggak akan ada habis-habisnya. Sekarang aja belum habis ya. Cuman maksudnya di video yang ini bagian terakhir ini maksudnya menceritakan kalau ya sebagian kecil lah ya, menceritakan sebagian kecil fakta-fakta bahwa corona itu sebenarnya ya buatan lah istilahnya ya, konspirasi teori lah, Settingan ya. settingan. Istilahnya gini loh, kalau di dunia kecil kita nih kayak dunia sekolah atau pekerjaan, pasti kan ada konspirasi orang-orang yang nggak suka sama kita kan. Gimana nih skalanya yang besar ya, dia WHO menguasai kesehatan dunia, pasti konspirasi itu ada kan. Ini bukan pronya Jering is ID loh. Tapi ya karena memang kita sumbernya sama sih. Tapi saya bukan pendukungnya Jering, bukan ya. Ya, jadi sebenarnya ya kita juga rada skeptik sih ya kalau tentang corona ini. Cuman maksudnya bukan kita juga mau sok-sokan ini corona ini nggak ada, bukan sih ya. Kita juga tetap pakai masker. Kita juga tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ini juga makan pun ya cuci tangan dulu segala macam. Kita juga ikut aturan pemerintah ya, meskipun rada melanggar dikit ya, karena ya susah juga kalau di lockdown ya, perekonomian pasti lumpuh ya bro ya. Lumpuh. Kayak Gojek, Grab kalau benar-benar di lockdown mereka gimana ya, kasihan ya, Nggak bisa makan dong. nggak bisa makan, benar-benar lumpuh ya. Karena ya ini pun kalau ini saya buka rumah makan bro. Nah ini selama COVID ini juga omset menurun. Kerasa. Jadi ya saya juga harus putar otak dong, gimana caranya ya, dengan cara salah satunya bikin konten ini ya. Orang-orang sadar ini settingan gitu ya. Apapun lah dilakukan untuk survive lah ya. Ya habis mau gimana lagi. Kita rakyat biasa. Iya. Kalau rakyat biasa saya di lockdown di rumah terus, saya mau hidup bagaimana? Ya terpaksa pun saya juga keluar buat bikin konten ini. Ya mau gimana lagi? Ya kalau enggak pilihannya mati karena virus atau mati karena kelaparan di rumah. Ya itu mah tinggal pilih aja gitu kan. Mati kelaparan atau enggak kerusuhan. Jangan. Iya makanya sih, bisa aja. Nah, emang pasti bisa. Kalau terus-terusan perekonomian menurun terus ya bukan nggak mungkin kerusuhan ya. Saya tidak menginginkan ini. Cuman kan ya ini logikanya nyampe. Logikanya ya kayak gitu. Saya kerusuhan. Ya. Oke. Guys sekalian, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Nah kita akan
membahas video-video yang lain ya. Kita akan cari video-video yang menarik, Yang lagi viral lah pokoknya lah. yang lagi viral, dan akan kita komen karena kita adalah the komentator. Kita bukan koruptor, kita bukan diktator, karena otak kita nggak pernah kotor. Stay safe, bro. See you. Bye. Dah.